Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Abdillah Aslam dari kelas S1-10B dengan NIM 2211101042. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur data dan akan membuat contoh codingan dengan judul antrian dalam toko. Table of content kali ini saya akan membahas yang pertama itu ada struktur data linear, yang kedua stack, yang ketiga queue, yang keempat DQ, dan yang terakhir itu list. Yang pertama itu struktur data linear. Struktur data linear adalah kumpulan data yang itemnya diurutkan dan bergantung pada bagaimana data tersebut ditambahkan atau dihapus dari struktur. Struktur data linear dapat dianggap memiliki dua ujung, yaitu atas dan bawah atau depan dan belakang. Yang membedakan satu struktur linear dari yang lainnya adalah cara item ditambahkan dan dihilangkan, khususnya lokasi tempat penambahan dan penghapusan ini terjadi. Misalnya menambahkan hanya ke satu ujung atau menambahkan keduanya. Lalu yang kedua itu ada stack. Stack atau tumpukan itu adalah struktur data linear dengan penambahan item baru dan penghapusan item yang ada selalu terjadi di ujung yang sama. Itu disebut sebagai bagian atas stack. Penambahan dan penghapusan item dilakukan pada bagian atas stack. Sifat ini biasa disebut last in, first out, atau LIFO. Item terakhir yang ditempatkan pada stack akan menjadi item pertama yang dibuang. Operasi yang dapat dilakukan pada struktur data stack itu adalah stack itu sendiri, yaitu membuat stack baru yang kosong. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan akan mengembalikan sebuah stack yang kosong. Lalu itu ada push. Push itu menambahkan item baru ke atas stack. Operasi ini membutuhkan masukan berupa item yang tidak mengembalikan apa-apa. Selain itu, stack akan berubah dengan bertambahnya sebuah item baru pada posisi paling atas. Lalu ada pop, yaitu menghapus item teratas dari stack. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan stack akan berubah dengan berkurangnya sebuah item baru pada posisi paling atas. Lalu ada pick, yaitu mengembalikan item teratas dari stack tetapi tidak menghapusnya. Operasi ini tidak membutuhkan parameter stack dan tidak akan diubah. Lalu itu ada isEmpty, yaitu untuk menguji dan melihat apakah stack itu kosong, mengembalikan nilai boolean apabila stack kosong dan mengembalikan nilai true dan mengembalikan nilai false apabila stack berisi item. Lalu ada size, yaitu mengembalikan jumlah item yang terdapat pada stack. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan stack tidak akan diubah. Lalu ada queue. Queue atau antrian itu adalah struktur data dengan penambahan item baru terjadi di satu ujung, ya, di belakang atau di akhir queue. Dan penghapusan item selalu terjadi di ujung lainnya, depan atau awal queue. Sifat queue ini disebut first in dan first out juga, atau FIFO. Item pertama yang dimaksudkan ke dalam queue adalah item pertama yang dikeluarkan. Operasi yang dapat dilakukan pada struktur data queue itu adalah queue itu sendiri, yaitu membuat antrian baru yang kosong. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan akan mengembalikan struktur data yang kosong. Lalu ada enqueue item, yaitu menambahkan item baru ke belakang queue. Operasi enqueue ini membutuhkan masukan berupa item dan tidak mengembalikan apa-apa. Selain itu, queue akan berubah dengan bertambahnya sebuah item baru pada posisi paling belakang atau akhir. Lalu ada DQ, yaitu menghapus item depan dari queue. Operasi ini tidak membutuhkan parameter queue, akan berubah dengan berkurangnya sebuah item baru pada posisi paling depan awal. Lalu ada pick, yaitu sama seperti tadi, mengembalikan item paling awal dari queue tetapi tidak menghapusnya. Lalu ada isEmpty untuk menguji dan melihat apakah queue kosong. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan queue tidak diubah. Lalu ada size, yaitu mengembalikan jumlah item yang terdapat pada queue. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan queue tidak akan diubah. Lalu ada double-ended queue atau DQ. DQ itu adalah struktur data linear dengan item ditambahkan dan dihapus dari salah satu ujung, baik depan atau belakang. Item terbaru tersebut akan berada di salah satu ujung. Operasi yang dapat dilakukan pada struktur data DQ adalah DQ itu sendiri, yaitu membuat DQ baru yang kosong. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan akan mengembalikan struktur data Q yang kosong.
Lalu ada add front item, yaitu menambahkan item baru ke depan DQ. Operasi ini membutuhkan masukan berupa item dan tidak akan mengembalikan apa-apa. Lalu ada add rare item, yaitu untuk menambahkan item baru ke belakang DQ. Operasi ini membutuhkan masukan berupa item dan tidak akan mengembalikan apa-apa juga. Lalu ada remove one, yaitu menghapus item pada posisi paling depan atau awal. Lalu selanjutnya itu ada remove rare, yaitu menghapus item pada posisi paling belakang atau akhir dari DQ. Operasi ini membutuhkan masukan juga berupa item, namun akan memperoleh item yang dihapus tersebut. Lalu ada is empty untuk menguji dan melihat apakah DQ kosong. Lalu ada size juga untuk mengembalikan jumlah item yang terdapat pada DQ. Operasi ini tidak membutuhkan parameter dan DQ tidak akan diubah. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah list. List adalah kumpulan item di mana setiap item memiliki posisi relatif terhadap item yang lainnya. Kita dapat menganggap list tersebut memiliki item pertama, item kedua, item ketiga, dan seterusnya. Kita juga bisa merujuk ke awal sebuah list atau item pertama, dan list akhir atau item itu berakhir. Berdasarkan urut tidaknya item, list dibagi menjadi dua, yaitu ordered atau berurutan dan unordered, yaitu tidak berurutan. Ordered artinya item disimpan dengan cara yang diurutkan, sedangkan unordered item disimpan dengan cara yang tidak diurutkan. Lalu berikut untuk contoh codingannya.
Pada contoh codingan ini, kita membuat program sederhana dengan menggunakan struktur data queue untuk mengatur antrian di sebuah toko. Kelas store queue itu untuk mempresentasikan antrian toko. Pada saat inisiasi self queue, diatur sebagai list kosong. Metode enqueue customer itu digunakan untuk menambahkan pelanggan baru ke dalam antrian pelanggan, ditambahkan ke akhir antrian menggunakan metode append. Metode ini juga mencetak pesanan bahwa pelanggan telah masuk ke dalam antrian. Metode dequeue digunakan untuk menghapus pelanggan pertama dari antrian. Jika antrian tidak kosong, pelanggan pertama dihapus menggunakan metode pop. Dan dicetak pesan bahwa pelanggan telah keluar dari antrian. Jika antrian kosong, dicetak bahwa antrian kosong menggunakan metode isEmpty. Metode isEmpty digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Metode display queue digunakan untuk menampilkan semua pelanggan yang ada di dalam antrian. Contoh penggunaan di akhir menunjukkan bagaimana menggunakan kelas store queue. Beberapa pelanggan ditambahkan ke antrian menggunakan metode enqueue. Kemudian pelanggan ditambahkan ke antrian menggunakan metode enqueue. Kemudian pelanggan pertama keluar dari antrian menggunakan metode dequeue. Terakhir, antrian ditampilkan menggunakan metode display queue. Output yang dihasilkan menunjukkan antrian pelanggan yang ditambah dan pelanggan pertama yang keluar dari antrian. Ini adalah contoh sederhana mengilustrasikan penggunaan struktur data queue dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya tentang modul 8 yaitu struktur data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apapun akhirnya, senang bisa mengenalmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.